Udang itu, jadi kalau sekarang Anda mulai makan udang, kalau mau makan udang, kulitnya udang atau cangkangnya udang itu jangan dibuang. Contohnya ada berapa macam ya, ada 8, 9 lah. Yang pertama itu zaitun, ya. Jadi Ramadan itu kalau Anda bisa konsumsi zaitun itu Masya Allah powerful banget buat otak. Kemudian alpukat, ya. Alpukat beneran ya, bukan alpukat di jus. Jusnya pakai susu, pakai es, bukan itu. Kemudian blueberry kalau ada, berry-berryan lah. Kemudian eh, coklat hitam, itu buat otak, buat mood juga. Kemudian telur cari telur yang sehat, ya. Kemudian grass fed beef, daging sapi atau daging daging sapi lah, yang dia merumput gitu kan. Tapi kalau saya biasanya lebih senang kambing, lebih gampang. Kambing itu kan biasanya lebih liar ya. Kemudian dark leaf green, jadi sayuran-sayuran yang berwarna hijaunya agak kental, agak kuat seperti brokoli. Ya, itu. Kemudian wild salmon kalau kita nggak ada susah, pakainya apa? Gabus. Gabus aja. Ya, kemudian yang terakhir, beberapa jenis kacang-kacangan tuh bisa Anda pakai nanti, atau mungkin Anda konsumsi selama Ramadan itu, ya. Kalau bisa yang bagus-bagus ya Alhamdulillah, kayak almond gitu ya. Yang mulai konsumsi almond itu, almond tuh kalau saya baca beberapa yang saya dapatkan informasi itu kan sangat baik ya untuk jantung, otak, pencernaan. Kalau nggak ada kacang-kacang gini aja, kacang hijau, kacang apa gitu, ya. Jadi penganan atau mungkin makanan harian. Jadi kalau nanti Anda bikin bubur apa, kacang hijau, ya, jangan lagi pakai gula pasir misalkan, tapi si buburnya itu Anda tambahkan beberapa rimpang. Umumnya kan dikasih jahe sama kayu manis kan. Jadi itu seperti Anda minum rimpang kuahnya itu. Jadi jahenya sama kayu manisnya ya Anda agak banyakin, atau kalau perlu tambah serai. Terus nanti juga salah satu saran saya, ya kalau bisa nanti nasinya Anda di rumah itu dikasih lemak. Ya lemak paling gampang ya VCO. Jadi di dalam nasi itu dandang itu ada campur dengan VCO, nggak usah banyak-banyak, dikit aja. Biar dia ada minyak-minyaknya. Ya. Boleh dikasih yang lain, boleh, kayak zaitun juga boleh setahu saya. Nggak masalah. Ya, atau nasinya kalau memang masih makan nasi kan. Biasanya kan nasinya Anda campurkan dengan rempah. Paling gampang serai, bawang putih, kayak bikin nasi liwet tapi nggak ada santan. Ya, dan nasinya kalau bisa cari nasi-nasi yang masih tinggi serat. Contohnya apa? Nasi coklat. Kalau nasi merah gimana? Bagus, tapi saya nggak suka. Nggak enak rasanya. Kalau nasi coklat masih enak. Ya, kita buat ya, kita di kafe itu kita bikin nasi rempah itu dari beras coklat. Ya, seperti itu. Itu jam 11 sudah. Ada beberapa jenis mineral-mineral lain bagus sekali yang memang perlu tadi nutrient dense, itu mungkin sudah paham ya. Termasuk juga beberapa jenis organ-organ itu bagus dimakan. Organ. Kalau mungkin bahasa kita jeroan, tapi bukan usus ya, organ. Contohnya kayak jantung, paru, segala macam itu. Dibikin sup atau apa itu bagus, tapi jangan sering-sering. Ya, mungkin seminggu sekali cukup itu. Ya, nutrien itu makanan padat nutrisi, pernah saya posting juga tentang itu. Ya, makanan padat nutrisi. Dan beberapa jenis mineral ini saya sebutin aja itunya ya, sumbernya ya. Kalau mineralnya banyak banget, ada kalsium, kalium, klorida, magnesium, fosfor, kromium, macam-macam. Itu ada di beberapa makanan ini. Ya, kalau Anda mau catat dan itu bisa dijadikan sumber asupan makanan Anda selama puasa, itu the best. Karena apa? Karena banyak sistem dalam tubuh kita ini sangat membutuhkan mineral-mineral itu. Ya, mulai dari apa? Contohnya nuts. Ya, nuts itu kacang-kacangan sudah dijelaskan. Kemudian atau bayam-bayaman itu juga masuk itu. Kemudian garam. Kemudian juga rumput laut tuh bagus tuh. Rumput laut ini sebenarnya jangan jadi tren bulan Ramadan doang sebenarnya. Ya, kalau bisa jadi tren harian kita di luar Ramadan juga. Kemudian
daging-dagingan ya, kemudian sudah jelaskan tadi, kemudian jamur, hati itu bagus tuh. Ya. Hati apa, hati sapi, hati kambing, hati apa gitu. Kemudian oyster, tahu oyster? Oyster itu sumber kuper. Kuper itu tembaga, zat, unsur ya yang dia juga sangat berperan dalam perdiabetesan, perkencing manisan. Oyster. Ya, nanti coba lihat itu kayak makanan laut. Ya, kayak semacam kerang-kerang gitulah. Oke. Kemudian fluoride. Fluoride itu ada pada beberapa jenis pangan ya. Contohnya teh hitam, kemudian kopi, ya, dan udang. Udang itu, jadi kalau sekarang Anda mulai makan udang, kalau mau makan udang, kulitnya udang atau cangkangnya udang itu jangan dibuang. Gimana dok makannya kalau lobster? Ya, kalau lobster lain cerita. Yang saya maksud ini udang-udang yang dindingnya atau cangkangnya tipis. Jadi itu makan sak-sak kulitnya. Ya, kepalanya boleh nggak? Kalau kepala saya nggak makan biasanya. Kerang itu, jadi kalau kita ngerti ilmunya sebenarnya kita mulai ngerti makanan. Jadi kerang itu termasuk salah satu hewan laut yang fungsinya menyerap racun di laut. Jadi kerang itu jangan sering-sering juga kalau makan kerang. Termasuk kata guru saya, kalau di laut itu kerang, kalau di daratan itu kangkung. Kangkung itu dia bilang fungsinya dia nyerap racun sekitaran situ di air apa di tanah gitu, fungsi kangkung. Ya. Tapi apa nggak boleh makan kangkung ya boleh. Ya, tapi kalau dibeli pilihan cari yang lain. Ya.